Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurainun Amalia B dengan NIM 2104015010005. Di sini saya akan membahas mengenai sumber belajar dan pusat sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ini mencakup bahan, alat, dan bahkan orang. Pengertian pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah tempat yang menyediakan berbagai sumber daya dan layanan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik formal maupun informal. Klasifikasi sumber belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jenis, yaitu media pembelajaran, buku, video, audio, multimedia, dan perangkat lunak, sumber daya manusia, guru, pakar, teman sebaya, dan tutor. Kemudian berdasarkan asal, sumber belajar yang dirancang yaitu buku teks, modul, aplikasi pembelajaran. Sumber belajar yang diperoleh, pengalaman lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian karakteristik sumber belajar yang baik. Yang pertama, relevansi, di mana konten harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ketersediaan, yaitu mudah diakses oleh siswa dan pendidik. Yang ketiga, keberagaman, memenuhi berbagai kebutuhan belajar siswa dengan latar belakang yang berbeda. Terakhir, yaitu kualitas, materi yang akurat, up-to-date, dan disajikan dengan baik. Selanjutnya, fungsi dan manfaat sumber belajar. Meningkatkan pemahaman, memfasilitasi pembelajar yang lebih mendalam melalui berbagai jenis sumber, memotivasi pembelajar. Menggunakan sumber belajar yang beragam dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Memenuhi gaya belajar yang beragam, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga sumber belajar yang bervariasi dapat memenuhi kebutuhan ini. Pusat sumber belajar terbagi menjadi fungsi dan peran. Fungsi utama pusat sumber belajar antara lain menyediakan berbagai sumber daya pendidikan, memberikan layanan bimbingan dalam menggunakan sumber belajar. Kemudian, peran dalam pembelajaran. Pertama, sebagai fasilitator, yaitu membantu siswa dan guru dalam mengakses dan menggunakan sumber belajar. Kedua, sebagai inovator, memperkenalkan sumber dan metode pembelajaran baru. Kemudian yang ketiga, pusat kolaborasi, tempat berkumpulnya guru, siswa, dan pakar untuk berbagi pengetahuan. Kemudian keunggulan pusat sumber belajar, yaitu aksesibilitas, di mana memungkinkan siswa dan guru mengakses berbagai sumber belajar dalam satu tempat. Efisiensi, menghemat waktu dan tenaga dalam mencari materi pembelajaran. Mendukung pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Inovasi pembelajaran. Pusat sumber belajar mendorong penggunaan teknologi dan metode pembelajaran terbaru. Contoh pusat sumber belajar, yaitu perpustakaan sekolah, yang menyediakan buku, jurnal, dan materi multimedia. Laboratorium komputer, yaitu tempat siswa belajar menggunakan teknologi dan internet sebagai sumber belajar. Pusat sumber daya pendidikan di perguruan tinggi, yang menyediakan berbagai alat bantu pembelajaran, termasuk e-learning. Kemudian, ada cara mengoptimalkan penggunaan sumber dan pusat sumber belajar, antara lain pemetaan kebutuhan, mengidentifikasi sumber belajar yang paling relevan dengan materi yang diajarkan, kemudian pengembangan keterampilan akses, melatih siswa dan guru dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar. Integrasi dalam pembelajaran, menggunakan sumber belajar dalam rencana pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah tadi pembahasan mengenai sumber belajar dan pusat sumber belajar yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.